Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Mutiara Rizky Nurahmi selaku dosen pengajar. Sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Suraya Syafil Hasanah. Pada kesempatan kali ini dalam rangka ujian akhir semester mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 akan mempresentasikan materi terkait konsep transaksi persediaan antar perusahaan. Pengertian transaksi persediaan antar perusahaan. Nah, yang dimaksud dengan transaksi persediaan antar perusahaan, yakni transaksi penjualan atau pembelian persediaan yang terjadi antara dua atau lebih entitas yang memiliki hubungan afiliasi. Misalnya, induk perusahaan dengan anak perusahaan, ataupun antar anak perusahaan dalam satu grup. Nah, meskipun terjadi penjualan maupun pembelian secara legal, dari sudut pandang konsolidasi, transaksi ini tetap dianggap sebagai suatu transfer internal dalam suatu kesatuan ekonomi. Kenapa transaksi ini dianggap penting? Yang pertama yaitu dapat mempengaruhi nilai persediaan dan juga laba rugi yang dilaporkan oleh masing-masing entitas secara individual. Yang kedua, memerlukan penyesuaian maupun eliminasi saat menyusun laporan keuangan konsolidasi agar tidak terjadi pengakuan laba ganda maupun nilai persediaan yang tidak sesuai dengan harga perolehan dari sudut pandang suatu grup. Untuk karakteristik dari transaksi persediaan antar perusahaan ini, yang pertama yaitu penjualan barang dagangan, yaitu satu entitas yang menjual persediaan kepada entitas afiliasi. Kemudian, harga transfer atau transfer pricing yang merupakan harga yang ditetapkan untuk transaksi antar perusahaan. Nah, seringkali harga transfer ini berbeda dengan harga pasar wajar. Terus yang ketiga, laba yang belum direalisasi atau unrealized profit, yaitu laba yang diakui oleh entitas penjual tetapi belum direalisasi dari sudut pandang entitas konsolidasi karena persediaan masih berada di dalam grup. Dan yang terakhir yaitu adanya transaksi dua arah. Yang pertama downstream, yaitu untuk perusahaan yang menjual ke anak perusahaan, dan yang kedua itu upstream, di mana anak perusahaan menjual ke induk perusahaan. Apa saja dampak terhadap laporan keuangan individual dari masing-masing perusahaan? Untuk dari sisi penjualnya, penjual akan mengakui penjualan atas persediaan dan juga laba ataupun rugi atas penjualan tersebut. Kemudian dari sisi pembeli, pembeli akan mencatat persediaan pada harga beli dari entitas afiliasi. Nah, sebagai catatan, laporan keuangan individual akan menunjukkan laba dari transaksi ini, meskipun persediaan tersebut belum terjual ke pihak eksternal dari grup tersebut. Kemudian, bagaimana konsep eliminasi dari transaksi ini? Yang pertama, saya akan menjelaskan apa sih tujuan dari eliminasi tersebut, yaitu untuk menghilangkan dampak transaksi antar perusahaan agar laporan keuangan konsolidasi mencerminkan posisi keuangan dan hasil operasi seolah-olah tidak ada transaksi antar perusahaan. Kemudian, prinsip entitas ekonomi yang menganggap induk dan juga anak perusahaan sebagai satu entitas tunggal. Kemudian, untuk akun-akun yang dieliminasi, seperti penjualan dan harga pokok penjualan antar perusahaan, dan juga laba ataupun rugi yang belum direalisasi dalam persediaan akhir. Selanjutnya, untuk eliminasi penjualan dan juga harga pokok penjualan atau HPP antar perusahaan. Untuk jurnal eliminasi dasarnya, kita akan mendebit penjualan dan mengkredit harga pokok penjualan. Eliminasi tersebut diperlukan untuk menghilangkan duplikasi pendapatan dan beban yang timbul dari transaksi intragroup.
Selanjutnya, terkait eliminasi laba yang belum direalisasi atau persediaan akhir, untuk situasinya, yaitu di mana sebagian atau seluruh persediaan yang dijual antar perusahaan masih dimiliki oleh pembeli pada akhir periode konsolidasi. Nah, dampak dari kegiatan ini yaitu laba yang diakui oleh entitas penjual belum direalisasi secara konsolidasi. Adapun untuk rumus dari laba yang belum direalisasi ini, yaitu pengurangan harga jual dikurangi dengan harga pokok penjualan dan dikalikan dengan persentase persediaan yang belum terjual kepada pihak eksternal. Berikut ini adalah contoh jurnal eliminasi laba yang belum direalisasi untuk transaksi downstream, yaitu dari induk PT perusahaan induk ke perusahaan anaknya. Nah, pada tahun penjualan, apabila persediaan masih ada di akhir tahun, kita akan mendebit pendapatan investasi atau laba ditahan pada perusahaan induk dan akan mengkredit akun persediaan. Nah, untuk tahun berikutnya, apabila persediaan terjual ke pihak eksternal, maka pada pencatatannya kita akan mendebit laba ditahan perusahaan induk dan mengkredit harga pokok penjualan. Sebagai tambahan penjelasan, laba dari penjualan persediaan oleh induk kepada anak harus dieliminasi dari laba konsolidasi sampai persediaan tersebut dijual ke pihak eksternal. Kemudian, untuk jurnal eliminasi laba yang belum direalisasi untuk transaksi upstream dari perusahaan anak ke perusahaan induk pada tahun penjualan, apabila persediaan masih ada pada akhir tahun, kita akan mendebit pendapatan investasi atau laba ditahan pengendali dan juga bagian laba non pengendali apabila ada kepemilikan non pengendali. Kemudian kita akan mengkredit akun persediaan. Nah, untuk tahun berikutnya apabila persediaan telah terjual ke pihak eksternal, kita akan mendebit laba ditahan untuk yang pengendali dan juga bagian laba non pengendali dan mengkredit harga pokok penjualan. Nah, laba dari penjualan persediaan oleh anak kepada induk perusahaan ini harus dieliminasi dan porsi eliminasi tersebut dialokasikan antara pemegang saham, pengendali, dan juga non-pengendali. Kemudian, apa saja dampak laba yang belum direalisasi pada goodwill atau nama baik dan ekuitas non-pengendali? Untuk goodwill, itu tidak terpengaruh secara langsung oleh eliminasi laba persediaan yang belum direalisasi. Sementara untuk ekuitas non-pengendali, terpengaruh jika transaksinya upstream dari anak perusahaan ke induk perusahaan. Nah, laba anak perusahaan yang didistribusikan ke kepentingan non-pengendali harus disesuaikan dengan bagian laba yang belum direalisasi dari transaksi upstream. Kemudian bagaimana perlakuan laba yang direalisasi di periode selanjutnya? Nah, ketika persediaan yang sebelumnya mengandung laba belum direalisasi, akhirnya dijual ke pihak eksternal group, maka laba tersebut dianggap direalisasi. Pada periode tersebut, jurnal eliminasi untuk persediaan dibalik, dan laba tersebut akan tercermin dalam konsolidasi sebagai bagian dari harga pokok penjualan yang lebih rendah. Kemudian, untuk contoh kasusnya dari transaksi ini, misalnya perusahaan induk menjual persediaan seharga 100 juta rupiah kepada perusahaan anak dengan harga pokok persediaan bagi perusahaan atau PT induk ialah sebesar 70 juta rupiah. Dan pada akhir periode ternyata pada PT anak masih terdapat 50% dari persediaan tersebut. Pertanyaannya, hitung laba tidak terrealisasi. Yang kedua, bagaimana pengaruhnya terhadap kepentingan non-pengendali? Untuk menjawab pertanyaan pertama terkait laba belum direalisasi, kita
menggunakan rumus yang sebelumnya sudah saya sampaikan, yaitu dengan mengurangi harga jual persediaan dengan harga pokok penjualan persediaan, kemudian dikalikan dengan persentase persediaan yang belum terjual. Yang mana harga jual persediaannya itu 100 juta, kita kurangi harga pokok penjualan sebesar 70 juta rupiah, dan dikalikan dengan persediaan yang masih belum terjual ke pihak eksternal, yaitu 50%. Sehingga jika dikurangi 100 juta dan 70 juta menjadi 30 juta dikalikan dengan 50%. Sehingga hasilnya laba yang belum direalisasi yakni sebesar 15 juta rupiah. Kemudian untuk pertanyaan kedua, untuk jurnal eliminasi untuk transaksi downstream, maka kita akan mendebit pendapatan investasi sebesar 15 juta tersebut dan akan mengkredit persediaan sebesar 15 juta rupiah. Baiklah, demikian presentasi materi dan juga kasus yang telah saya sampaikan. Akhir kata, saya mohon maaf apabila masih ada kesalahan maupun kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.